Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, kabar baik untuk kita semua. Martin Paes dan beberapa orang lainnya telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Ya, ini tentunya merupakan sebuah kabar baik untuk kita yang karena pertandingan kemarin kita dikecewakan oleh wasit, banyak kesedihan di mana-mana. Tetapi Bapak Erick Thohir secara cepat, bergerak dengan cepat, menghilangkan rasa sedih kita ini. Supaya jangan terlalu larut, PSSI resmi memboyong 3 pemain sekaligus untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Perlu saya tegaskan di sini, ketiga orang ini adalah pemain keturunan ya. Mereka ini punya darah Indonesia. Jadi tidak ada yang bilang tidak ada darah Indonesia. Ya, info ini teman-teman sekaligus membuat abang kita yang satu, Abang Towel, semakin stres. Semakin pusing dengan banyaknya para pemain diaspora ini. Ya, kehadiran 3 pemain ini teman-teman tentunya akan menambah kekuatan timnas Indonesia, khususnya timnas senior yang dimana pada bulan Juni nanti akan berhadapan dengan Filipina dan Irak kalau saya tidak salah dalam kualifikasi Piala Dunia. Ya, walaupun timnas kita hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke fase selanjutnya. Dan pertandingan itu semuanya akan dilaksanakan di Indonesia alias di Gelora Bung Karno. Teman-teman senang tidak? Ya, terkait dengan kabar gembira ini teman-teman, banyak sekali netizen-netizen yang berkomentar, mereka berpendapat tentang hadirnya 3 sosok ini di dalam timnas Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Yes, I'm fine, thank you. Yes, of course. Nice to meet you. Yes. Nice to meet you. Dari Doha Qatar, Bapak Erick langsung terbang ke Indonesia juga. Nice. Very jet lagged. Ini Martin Paes ini. Alles goed? Oh, professional. Bangganya kita ya. Bukan 1, bukan 2, tapi 3. 3 orang pemain naturalisasi yang sedang diproses untuk menjadi amunisi tambahan ketika timnas Indonesia melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia zona Asia Grup F melawan Irak dan Filipina di bulan Juni nanti. Ya, setelah hari ini Martin Paes resmi menjadi WNI, resmi pula Indonesia mendapatkan 1 tambahan amunisi di timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia nanti. Tapi belum cukup sampai situ, Pak Erick Thohir lagi-lagi membuat kejutan luar biasa. Malam ini barusan aja di akun Instagram resminya Pak Erick Thohir mengumumkan 2 pemain tambahan, yaitu Calvin Verdong dan Jens Schreven. Ya, beberapa waktu lalu tersiar kabar bahwa Calvin Verdong sedang melakukan proses naturalisasi. Dan pada hari ini Erick Thohir selaku Ketua PSSI menegaskan bahwa benar Calvin Verdong sedang diproses naturalisasinya dan tinggal menunggu finalisasinya. Dan hari ini juga nama terakhir yang sempat dirahasiakan oleh Erick Thohir akhirnya terbuka juga. Dia adalah Jens Schreven, penyerang asal FC Dordrecht, klub Liga 2 Belanda, yang beberapa waktu lalu sempat ditemui Sintayong ketika Sintayong melakukan kunjungan ke klub-klub di Eropa. Ya, semoga aja proses semuanya termasuk Martin Paes, Calvin Verdong, dan Jens Schreven segera selesai, segera rampung. Hingga akhirnya nanti bulan Juni mereka bertiga dapat memperkuat timnas Indonesia
untuk menghadapi Irak dan Filipina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Grup F zona Asia. Amin, amin, amin. Guys, dengan kejutan yang luar biasa dari Pak Erick Thohir. Komentarnya guys, Sikap. Ada info buat teman-teman semua bahwa Martin Paes, kiper yang akan memperkuat kita di tim nasional senior menghadapi Irak dan menghadapi Filipina pada bulan Juni, tepatnya 6 Juni dan 11 Juni yang akan datang. Info terakhir sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Berarti proses Martin Paes sudah selesai, dicas, berhasil. Ini luar biasa. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir dengan satset itu sudah membuahkan hasil. Dan Martin Paes, ketika kita semua masyarakat Indonesia penggemar sepak bola kita sedang tertuju perhatian ke Qatar, ke Doha, bagaimana mensupport tim nasional kita U23 yang membuat prestasi besar, luar biasa, membuat sejarah. Dan kemarin walaupun kalah dari Uzbekistan di babak semifinal, kita gagal ke final, tapi setidaknya kita harus bisa mengapresiasi perjuangan Marcelino, Ferdinand, kawan-kawan. Kita sudah berjuang, kita akan memperebutkan posisi ketiga melawan Irak nantinya, karena Irak kalah lawan Jepang. Namun datang kabar baik ini, dengan Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, maka Martin Paes akan menjadi bagian terpenting di dalam skuad kita di bawah Sintayong untuk melanjutkan pertarungan tim nasional Indonesia, ya, menghadapi Irak yang saya bilang tadi dan Filipina untuk menyelesaikan di grup F kualifikasi atau pra Piala Dunia, ya, zona Asia. Ya, ini suatu kabar yang bagus buat teman-teman semua dengan keberadaan Martin Paes. Juga ketika sebelumnya santer perdengarkan bahwa Pak Erick sempat ke Italia bertemu dengan Emil Audero di sana, dan banyak muncul rumor bahwa Emil akan datang, tapi ternyata Martin Paes yang sudah muncul. Mungkin saja kita bisa melupakan Emil, walaupun mungkin Emil sudah mau sekarang di next kalau di ronde ketiga, tapi Martin Paes kita perlu sehingga kita punya kiper yang bagus. Kita sudah ada Hernando Ari yang oke, yang tampil baik di sepanjang pagelaran U23 di Qatar. Tapi sekarang kita sudah resmi punya seorang Martin Paes. Sekali lagi selamat buat Martin Paes. Wah. Martin Paes akhirnya resmi menjadi WNI setelah disumpah tadi pagi, dan ini jelas akan sangat amat positif sekali untuk timnas Indonesia. Kehadiran Martin Paes di penjaga gawang dari timnas Indonesia sangat amat positif. Posturnya oke banget. Dan kalau kita lihat ball play-nya oke, save-nya oke, reach goalkeeper-nya oke. Ya, ini bukan kita meremehkan atau mendiskreditkan kiper-kiper lokal kita. Kiper lokal kita juga bagus. Contoh Hernando bagus. Tapi ada kekurangan dari Hernando yang memang masih bisa diimprove lagi, karena dia masih U23 kan. Masih bisa diimprove lagi, salah satunya belajar dari Martin Paes yang sudah lebih senior. Itu tujuannya. Hernando itu kekurangannya adalah build up. Dia panik, terbukti kemarin menghadapi pressure, panik, banyak sekali salah passing. Reach bolanya juga kadang nggak nyampe, atau ya kadang bikin blunder. Dia harus lebih belajar lagi dari Martin Paes. Ini adalah salah satu tokoh yang bisa menjadi panutan juga bagi Hernando di timnas, dan supaya Hernando juga bisa upgrade levelnya, supaya nanti kita punya 2-3 kiper yang levelnya itu bagus, sehingga rotasi akan lebih gampang. Bahkan ada yang bisa dioper ke U23, ada yang itu akan jauh lebih bagus. Oke, jadi gue sangat happy mendengar kabar ini. Semoga Martin Paes cepat bisa langsung main ke timnas dan membela timnas Indonesia. Oke, jangan panas. Setelah kita gagal lolos ke final, Pak Erick Thohir ngasih obat hati kepada fans timnas Indonesia. Ada pemain baru gabung, Jens Revans dan Calvin Verdong. Ini baru banget nih, mantap. Kalau Jens Revans ini dari Liga 2 Belanda, FC Dordrecht apa gimana, gua nggak tahu udah penyebutan klubnya. Dan kalau si Calvin Verdong ini dari Eredivisie atau Liga 1 Belanda, dari Nijmegen. Ini bagus banget nih, apalagi Calvin Verdong ini tim inti di
di era divisi. Kalau ada yang nanya itu Jens Revan Liga 2 Belanda bang, ya Liga 2 Belanda, Stroik juga Liga 2 Belanda, tapi kontribusinya luar biasa juga kan. Dengan peningkatan kualitas pemain yang luar biasa kayak gini, semoga dibarengi dengan peningkatan grassroots dan Liga 1-nya juga, supaya pemain lokal kita bisa bersaing dengan para pemain yang lain. Semoga aja Pak. Yang here we go bukan cuma satu pemain, bukan cuma Martin Paes doang ya guys ya. Mungkin kalau kata Pak Erick Thohir, udahlah terabas saya tiga-tiganya lah. Tapi yang duanya lagi masih proses nih. Kalau yang Martin Paes itu udah selesai dinaturalisasi, udah disumpah juga. Jadi gue yakin tim nasional Argentina kalau rematch ke Indonesia dan Bang Messi ikut ke Indonesia, dia pasti kaget. Loh ini kiper yang nangkis tendangan gue nih. Nah, dua pemain sisanya ada Calvin Verdong sama Jens Raven. Tiga-tiganya udah ketemu Pak Erick Thohir. Kalau udah ketemu Pak Erick Thohir, udah tenang aja, udah pasti deal. Apalagi Jens Raven memang rumornya udah lama dilirik sama coach kita STY Eke Sintayong. Calvin Verdong juga oke punya ya guys ya. Kita tinggal tunggu aja here we go-nya. Naturalisasinya lagi diproses. Sumpahnya udah otomatis bentar lagi. Dan ketiga pemain ini gue yakin banget akan bermain secepatnya untuk tim nasional Indonesia kita di tahun ini. Menurut kalian guys, kira-kira tim nasional Indonesia kita kurang di posisi apa nih? Menurut gue mungkin striker satu lagi kali ya, atau winger. Ya teman-teman, itu tadi reaksi-reaksi tentunya yang sangat menggembirakan dari netizen sepak bola Indonesia terkait dengan hadirnya 3 pemain diaspora yang resmi menjadi warga negara Indonesia. Ya, ini tentunya menambah kekuatan timnas senior ya, ketika di bulan Juni nanti akan bermain melawan Irak dan juga Filipina di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia ya kalau saya tidak salah. Dan Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Semoga dengan hadirnya 3 pemain diaspora ini bisa menambah kekuatan bagi timnas kita ya teman-teman. Dan tentunya saya jadi takut nanti Bung Towel bisa depresi melihat 3 sosok yang hadir menjadi warga negara Indonesia ini teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman kalau misalnya Bung Towel ini benar-benar depresi karena dia sangat tidak suka dengan proses naturalisasi? Walaupun yang dinaturalisasi ini adalah warga keturunan, mereka masih mempunyai darah Indonesia. Darah Indonesia itu mengalir di tubuh mereka. Jadi kita semua fine-fine saja, hanya Abang Towel yang tidak suka dengan keadaan ini. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih. Salam olahraga.